Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pada hikam yang ke-118, karena 2 minggu yang lalu ya kita terlangkai satu. Maka sekarang kita lanjutkan kepada hikam 120. Bismillahirrahmanirrahim. Mata talabta iwadhan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fi wa yakfil muriba ghanimatan wujudus salamah. Ini di kitab saya ada 2 versi memang. Sama-sama kitab kuningnya, mboten ngertos menawi terjemahnya nggih. Sesuaikan sendiri nomor hikam yang keberapa. Ini untuk kitab saya ini yang saya baca di Mesir dulu. Ini hikam yang ke-120. Sedangkan ini saya juga pegang matannya hikam cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah. Ini 132. Jadi yang satu hikam 120, yang satu hikam 132. Menawi terjemahnya nomor berapa? Hikam ke berapa? 123. 123, Abah. Ya, berarti tidak jauh beda dengan punyaan saya yang dari Mesir. Ini 120 ya. Berarti hanya selisih 2, selisih 3. Pengarangnya sama, cuma nanti di dalam percetakan itu di dalam meletakkan ada yang terkadang satu hikam itu dijadikan 2 dan seterusnya, sehingga itu berpengaruh kepada jumlah atau hitungan bait-bait hikam itu. Baik, kita ulangi. Mata talabta iwadhan ala amalin tulibta biwujudis sidqi fi wa yakfil muriba ghanimatan wujudus salamah. Mata tolabta kapan nyuprih sopo siro. Mata tolabta kapan nyuprih nuntut atau meminta. Mata tolabta kapan nuntut, kapan nyuprih sopo siro. Iwadon en ganti. Ala amalin ing atase ngamal tulibta kang den tuntut sapa sira biwujudis sidqi kelawan anane kesidikan atau kejujuran fihi ing dalam ngamal wayak fil muriba lan cukup wayakfil muriba lan cukup wayakfil muriba lan cukup dadi kemamangan. Ulangi. Wayakfil muriba lan cukup ghanimatan
Ghanimah. Ghanimah itu kalau mengikuti makna asalnya, ghanimah itu berarti harta yang didapatkan dari rampasan perang. Itu namanya ghanimah. Ya, jadi umat Islam berperang di zaman Rasul, ketika pulang ya membawa kemenangan, maka nanti mendapatkan ghanimah namanya, harta rampasan perang yang didapatkan dari musuh. Itu namanya ghanimah. Ya. Wa yakfil muriba ghanimatan wujudus salamah. Wa yakfil muriba lan cukup dadi perkara kang samar ghanimatan ghanimah apa wujudus salamati anane keselamatan. Iku wujudus salamati onone keselamatan. Kita pelan-pelan bahas tentang hikam yang ke-120 atau 123 untuk diterjemahnya. Maka talab ta'iwadan ala amalin, ketika engkau menuntut balasan dari perbuatan amalmu, yang di dalam amal tersebut sebenarnya engkau dituntut oleh Allah untuk beramal dengan siddiq, dengan jujur, dengan penuh kesungguhan. Bahasa Jawanya disebut dengan teman. Dan cukuplah sebagai ghanimah, sebagai diibaratkan oleh Ibnu Athaillah di sini ghanimah, artinya sebuah keuntungan. Allah memposisikan engkau, menjadikan engkau selamat, ya, yakni selamat karena Allah menjadikan kita sebagai orang yang dititipi kekuatan untuk melakukan amal itu. Maksudnya itu nih, orang beramal, ya jangan disalahpahami berarti kalau orang beramal tidak boleh mengharap pahala, boten. Karena memang amal itu memang kita dituntut untuk ikhlas. Ya, kita beramal dituntut untuk ikhlas. Cuma ikhlas itu memang bertingkat-tingkat. Seperti yang kita bahas dulu di awal-awal hikam itu, hikam kelima atau keberapa nih, 2 tahun yang lalu, kita membahas dari dawuhnya Imam Abdullah Asy-Syarqawi yang mensyarah kitab hikam ini. Jadi yang saya pegang ini ya adalah syarahnya hikam yang dijabarkan oleh Imam Abdullah Asy-Syarqawi, salah satu dari Syekhul Azhar, salah satu dari Grand Syekh Al-Azhar pada masanya. Di sana Imam Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa ikhlas itu ada 3. Yang pertama yaitu ikhlasul ubad. Oke. Ada yang masih memiliki catatannya? Ada yang masih ingat? Monggo dibelek kembali nggih. Yang pertama yaitu ikhlasul ubad. Ikhlasul ubad itu ikhlasnya para hamba. Okay. Ikhlasul ubad. Kemudian yang kedua yaitu ikhlasul muhibbin, ikhlasus zuhad. Ya, ikhlasus zuhad. Ikhlasnya para zuhad, orang-orang yang zuhud. Sedangkan yang tertinggi yaitu ikhlasul muhibbin. Ya, ikhlasnya jadi saya ulangi lagi. Ada ikhlasul ubad, ada ikhlasus zuhad, ada ikhlasul muhibbin. Ya, ikhlasul ubad yang pertama ikhlasnya para hamba, ikhlasus zuhad ikhlasnya orang-orang zuhud, ikhlasul muhibbin atau ikhlasul arifin, ya, ikhlasnya para ya orang-orang yang pecinta Allah, para arifin, orang-orang yang kenal Allah. Nah, ini sama-sama ikhlas loh, nggih. Cuma masih bertingkat-tingkat. Ikhlasul ubad itu ikhlasnya para hamba.
Ya. Seperti apa ikhlasnya para hamba? Ikhlasnya para hamba itu, ya memang mereka sudah ikhlas, artinya ikhlas sudah tidak mengharapkan pujian makhluk. Ya, ibadah sudah tidak ingin dikatakan orang hebat, orang soleh, ya, ingin dikatakan orang ada maksud terselubung di belakang yang dia harapkan adalah makhluk. Sudah makhluk, artinya pujian dari manusia itu sudah lewat. Cuma di dalam ibadahnya yang dia harapkan adalah bagaimana dia selamat dari neraka. Ya. Ibadahnya itu yang diharapkan adalah keselamatan, ya, keselamatan dari nerakanya Allah. Artinya ketika ibadah sholat misalnya, sholat, puasa, zakat, haji, mengapa dilakukan? Sudah tidak mengharapkan pujian makhluk, sudah lewat makhluk itu. Cuma masih ada harapan dari ibadah itu bagaimana saya dapat selamat dari neraka. Ini sudah ikhlas ini. Karena sudah lepas dari keinginan untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Cuma masih ada tendensi bagaimana saya bisa selamat dari neraka. Ini sudah ikhlas, sudah masuk kategori. Cuma ikhlasnya ikhlasul hamba. Obat namanya. Ikhlasnya ikhlasul obat. Ya. Sedangkan yang kedua ikhlasul muhibbin. Maaf ya, bukan ikhlasul zuhad, ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya para pecinta. Ikhlasnya para pecinta itu seperti apa? Ya, seperti yaitu mereka dalam ibadahnya bukan lagi mengharapkan pujian makhluk. Bukan lagi mengharapkan bukan lagi dia takut atau dia mengharapkan surga neraka, boten. Akan tetapi di dalam ibadahnya itu adalah semata-mata karena pengabdian kepada Allah. Karena Allah memang layak untuk disembah. Nah, ini sudah lebih tinggi daripada yang pertama tadi, yang ikhlasul obat. Jadi ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya orang-orang yang dalam ibadahnya itu merupakan bentuk penghambaan, bentuk kecintaan kepada Allah. Ya, merupakan bentuk kecintaan. Ini namanya ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya para pecinta. Jadi sama-sama ikhlas, yang obat juga ikhlas, yang muhibbin juga ikhlas. Cuma kedalaman ikhlasnya itu yang berbeda. Kalau ikhlasul obat, mereka ikhlas sudah tidak mengharapkan pujian makhluk, ya. Yang dia harapkan dari ibadahnya adalah bagaimana selamat dari neraka, mendapatkan surga. Kemudian ikhlasul muhibbin, yaitu mereka tidak mengharapkan pujian makhluk, sudah tidak lagi tendensi surga neraka, tapi karena kecintaannya kepada Allah dalam ibadahnya. Sedangkan yang terakhir yaitu ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang arif, ikhlasnya orang-orang yang kenal Allah. Ikhlasnya para wali, ikhlasnya para muqarrabin, ikhlasnya para nabi, yaitu mereka di dalam ibadah bukan lagi mengharapkan pujian manusia, bukan lagi mengharapkan surga neraka, tapi lebih dari itu mereka di dalam ibadahnya adalah menyaksikan bahwa dalam ibadahnya itu dia diberikan oleh Allah kekuatan. Jadi dia ibaratnya hanya sebagai corong. Ibaratnya dia hanya sebagai apa corong itu? Pemancar. Ya ibaratnya apa? Ibaratnya corong, mikrofon. Mikrofon itu kan hanya menjadi media dari suara. Ya. Tapi hakikatnya bukan mikrofon yang berbicara, bukan mikrofon yang kemudian mengeluarkan atau yang memberikan suara itu, enggak, ada sumbernya. Ya. Begitu juga dalam ibadahnya, ikhlasnya arifin, itu mereka merasa bahwa ibadahnya ini dia hanya menjadi corong Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika dia ibadah, sholat misalnya, dia tidak merasa dirinya sholat. Bukan berarti tidak sholat lagi, tidak merasa dirinya sholat. Maksudnya, dia di dalam ibadah, dalam sholatnya itu merasa bahwa sholat yang dia lakukan itu semata anugerah dari Allah. Jadi ibadahnya merupakan murni bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan tertinggi. Ya, jadi dari tiga ini sama-sama ikhlas, ya. Arifin sudah ikhlas. Cuma kedalaman ikhlasnya itu berbeda-beda. Nah, jadi yang dimaksud dalam hikam ke-120 ini, mata tolab ta'iwadun ala amalin, jika engkau atau ketika kamu mengharapkan balasan terhadap suatu tulita diwujudi sidqifi, yang engkau dituntut untuk beramal dengan siddiq di dalamnya. Apa yang dimaksud beramal dengan siddiq? Yang dimaksud beramal dengan siddiq ini adalah di dalam amalnya itu yang diharapkan hanya ridho Allah. Yang diharapkan adalah hanya kasih sayang Allah. Yang diharapkan adalah hanya rahmat Allah. Ini namanya luas sekali. Ya. Kalau siddiq dalam ucapan namanya jujur. Ya, tidak berdusta. Kalau siddiq dalam perbuatan, itu maknanya apa yang diucapkan sesuai dengan yang diperbuat. Itu namanya siddiq dalam perbuatan. Sedangkan kalau siddiq dalam niat itu namanya ikhlas. Ini sama-sama siddiq semua ini. Ya. Ulangi. Siddiq kalau dalam ucapan itu namanya apa? Jujur. Ya. Kalau siddiq konteksnya dalam ucapan, ya. Kalau siddiq dalam perbuatan, itu artinya apa yang diperbuat la yukhalifu aqwalahu. Ya, aqwaluhu la yukhalifu af'alahu. Ya. Yang diperbuat dengan yang diucapkan itu klop. Itu namanya siddiq dalam perbuatan. Ya. Salah satu contoh, saya misalnya. Saya mengajak jamaah wamid untuk wirid pagi petang misalnya. Gitu. Maka saya dikatakan siddiq dalam perbuatan manakala perbuatan saya pagi petang memang sudah mengamalkan zikir pagi petang. Gitu. Bukan hanya menyuruh tapi saya meninggalkan. Kalau saya hanya bisa menyuruh tapi saya sendiri tidak melakukan, itu berarti saya belum siddiq dalam perbuatan. Jelas ya? Jadi kalau siddiq dalam perbuatannya dengan ucapannya itu klop. Apa yang dilakukan, ya, antara ucapan dan perbuatan itu menjadi klop. Sedangkan kalau siddiq dalam kita dalam amal dituntut siddiq, ya, siddiq berarti amal. Okay. Ucapan itu amal. Kemudian perbuatan, amal loh pembuatan. Amal. Kemudian niat amal loh pembuatan. Amal. Berarti yang dikatakan di sini, ya, yakfi, ulangi, wa tulib tabi wujudi sidqifi, yang engkau dituntut untuk adanya kesidikan, berarti meliputi ini semua. Hatinya dalam niat dia harus ikhlas. Kemudian dalam perbuatan harus klop dengan ucapan. Kemudian ucapan harus
Jujur. Harus jujur. Ya, berarti ini meliput dari tiga poin tadi itu. Wayak fil muri bagoni matan wujudus salamah, dan cukuplah ya menjadi suatu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya samar, itu engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Yakni apa maksudnya keselamatan? Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala menentukan kita atau menjadikan kita dari orang-orang yang amalnya itu akan diterima, maka oleh Allah kita akan diberikan di dalam hati yang selamat. Hati yang selamat banyak. Hati yang selamat dari kesombongan, selamat dari kedengkian, selamat dari kebohongan, selamat dari riya, selamat dari. Jadi Allah memberikan keselamatan itu sudah merupakan anugerah yang tersembunyi sebenarnya. Minal iqabi ala dzalika al-amal al-madkhul ay fayakulu lahu hadzal amal alladzi amiltahu la tastahiqu alaihi minni al-jazaa. Jadi cukuplah kalau misalnya kita di dalam amal itu ternyata masih ditumpangi oleh penyakit riya, hasud, dengki, ujub, sombong dan seterusnya, maka itu menjadi hama yang menjadikan amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita beramal itu seperti apa? Seperti berkebun atau bertani. Orang bertani itu kan harus dirawat. Ya, harus dirawat. Ya, di pupuknya, kemudian perkembangannya, kemudian hamanya dibasmi. Kita beramal juga begitu. Kita beramal, apapun amalnya ini, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, apapun amalnya, itu ibaratnya akan menanam. Ya. Sedangkan kita sehabis menanam, perlu dirawat buatan? Apa hanya cukup ditanam begitu saja? Tidak, harus ada penyiraman, harus ada perawatan. Ya. Sebagaimana kita nanam jagung, ya tidak hanya cukup ditanam, tapi harus dikasih pupuk, dirawat, disirap. Lah, begitu juga amal. Kita ngamal, apapun amalnya, sedekah kah, sholat kah, puasa kah, ya, haji kah, itu ibaratnya kita nanam jagung kan. Kemudian ketika kita nanam, apa yang diharapkan? Tumbuh dan berbuah. Ya, tumbuh dan berbuah. Demikian juga ketika kita beramal, itu diharapkan tumbuh dan berbuah. Ya. Tumbuhnya itu nanti ada akidah, ada ibadah. Buahnya itu akhlak. Jadi buahnya ibadah itu akhlak. Jadi kalau ada orang beribadah tapi belum berakhlak, itu ibarat ya dia menanam pohon tapi belum berbuah. Saya tidak mengatakan tidak berbuah, mungkin belum berbuah. Maka ibadah kita ini hendaknya membuahkan akhlak. Karena yang diharapkan sebagaimana orang menanam itu yang diharapkan buah toh. Nanam jagung. Apa hanya ingin menyiram batangnya saja dengan daunnya? Boten. Yang diharapkan buahnya. Nanam mangga, nanam apel, nanam sawo, nanam duren. Ya. Itu yang diharapkan apanya? Buahnya. Coba kalau kita nanam anggur atau nanam nanam mangga dan seterusnya tidak berbuah, ada tidak manfaatnya? Tidak. Ada, tetap ada, cuma tidak sempurna. Ya, gitu juga ibaratnya, ada orang ahli sedekah tapi dia masih ingin dipuji orang, ada enggak manfaatnya? Ya ada, minimal orang yang diberi sedekah itu sudah tersantuni kan. Cuma tidak sempurna. Ibaratnya kita punya pohon mangga tapi tidak berbuah, apa ada manfaatnya? Ada, minimal untuk apa? Untuk tempat berteduh. Kan lumayan. Ya, untuk tempat berteduh. Tapi tidak sempurna. Kebanyakan kayu kalau tidak, ya, pohon yang kita tanam kalau tidak berbuah diapakan? Dipotong, ditebang. Ditebang, ya, ditebang. Kemudian setelah ditebang dikemanakan?
Dibakar. Jadi Kayu bakar. Dibakar. Masa kita mau seperti itu? Ya. Ya, Kalau kita misalnya ibadah kita tidak berbuah, ya oleh Allah nanti ditebang. Setelah ditebang di mana? Dikemanakan? neraka. Naudzubillah. Dari Oleh karena itu kita ibadah ini ibarat kita menanam itu. Kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah. Ibaratnya tadi kita menanam benih jagung, menanam apel, menanam mangga. Ya harus dirawat. Kenapa harus dirawat, harus disiram, harus dibasmi hamanya? Iya karena tentu tidak sama antara tanaman yang tumbuh dibiarkan begitu saja dengan tumbuhan yang dirawat. Padi saja misalnya. Padi itu banyak sekali ya hama-hama yang menyerang. Ada tikus, ada orang, ada walang sangit, ada monyet, ada babi hutan. Coba. Ya. Kalau dibiarkan ya habis. Ya demikian juga amal kita, ya amal kita. Kalau kita biarkan hanya bisa menanam, hanya menanam saja, tapi tidak dipupuk, tidak dibasmi hama-hamanya. Ya kita hanya tinggal menanam, tapi kita tidak mendapatkan hasilnya. Nah, maka cara untuk membasmi hamanya amal apa? Ada riya, ada ujub, ada sombong, ada sum'ah. Coba ini hama-hama yang harus dibasmi. Kalau hama ini tidak dibasmi, ya sama tadi. Kita hanya nanam padi, nanam jagung, nanam kacang, tapi tidak dibiarkan, hanya dibiarkan. Dibiarkan, tidak dipupuk, tidak disiram, tidak dibasmi hamanya. Apa yang kita dapatkan? Nah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, maka dari itu kita hendaklah kita beramal, ya semangat beramal itu harus diiringi dengan semangat merawat dan membasmi, ya membasmi hama-hamanya. Jangan hanya punya semangat menanam, tapi tidak punya semangat untuk merawat. Demikian juga, jangan hanya kita punya semangat untuk beramal, tapi tidak ada semangat untuk merawat amal kita, untuk membasmi hama-hama yang berpotensi untuk menyerang amal kita. Nah, ini penting supaya kita betul-betul di dalam ibadah ini tidak hanya mendapatkan payah, tidak hanya mendapatkan letih, tidak hanya mendapatkan lelah. Ya, contoh saja puasa, kata Rasul apa? Sebentar lagi kita Ramadan. Rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Kata Rasul. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan dari puasanya selain haus dan dahaga. Kenapa? Karena dia hanya ibaratnya itu tadi. Puasa itu kan amal kan? Amal itu diibaratkan apa tadi? Menanam. Ya, ibaratnya ketika berpuasa kita menanam nih amal. Tapi tidak dirawat. Ketika puasa bohong, ketika puasa sumpah palsu, ketika puasa memandang dengan syahwat, ini yang membatalkan pahala-pahala puasa semua. Sehingga apa? Kata Allah, ya, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta, kemudian tidak meninggalkan berkata-kata kotor ketika berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan dia tidak makan, tidak minum. Artinya bukan tidak makan, tidak minumnya yang menjadi esensi puasa. Tapi bagaimana kita di dalam puasa tersebut tumbuh nilai-nilai mulia, tumbuh kejujuran, tumbuh sopan santun, tumbuh ya kasih sayang dengan sama, tumbuh tawadhu, tumbuh ikhlas, tumbuhlah. Itu diibaratkan apa? Tadi tanaman yang kita tanam membuahkan hasil. Ya, jadi kenapa Rasul menyebutkan rubba atau kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min ta'am min siyami. Dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya illal ju'u wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia hanya tadi ibarat petani, dia hanya punya semangat menanam. Tapi tidak punya semangat merawat, tidak punya semangat memupuk, tidak punya semangat untuk membasmi hama-hamanya. Ya, tidak ada yang didapatkan kecuali letih. Ya, demikian juga orang yang berpuasa, orang yang beramal, bukan hanya puasa ini,
orang yang beramal hanya semangat beramal, tapi tidak ada semangat untuk merawatnya, untuk membasmi hama-hamanya, maka kita hanya akan mendapatkan lelah di dalam amal kita. Mau amal-amal kita hanya mendapatkan lelah? Boten, kita ingin hasilnya. Hasilnya buah. Buahnya apa? Akhlak. Akhlak itu buahnya. Nah, maka kita belajar hikam ini sebenarnya untuk menuju ke sana bagaimana ibadah kita itu berbuah. Ya, bukan hanya kita merawati pohonnya saja, bukan hanya merawat batangnya, daunnya, tapi kita juga memperoleh buahnya. Buahnya ibadah adalah akhlak, itu adab. Buahnya ibadah yaitu Akhlak terhadap Allah, tata krama terhadap sesama. Demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita dengan ngaji hikam ini menjadi kualitas, bukan hanya ibadah yang memiliki banyak dalam kuantitas, ya, tapi bagaimana ibadah kita sekaligus memiliki ibadah yang berkualitas. Berkualitas, bukan hanya kuantitas. Bagaimana mendapatkan itu? Ya, dari segi fikih kita lakukan syarat dan rukunnya. Karena fikih itu wilayahnya berbicara sah atau tidak sah. Jadi kita belajar fikih. Coba di Iwamid, apa fikihnya? Apa yang dipelajari? Kitabnya kitab apa? fikih wanita dan fikih tradisional. Fikih klasik. Nggih. Fikih klasik, fikih tradisional, nggih. Itu adalah fikih itu memiliki tujuannya, ya, fikih itu untuk memenuhi kriteria ibadah supaya sah. Ya. Kita sholat, apa syarat rukunnya, apa syarat sahnya? Rukunnya misalnya Fatihah, takbir, kemudian baca baca sholawat, baca tahiyat, seterusnya salam. Kemudian syarat sahnya apa? Menghadap kiblat, nutup aurat, suci dari hadas dan najis, masuk waktu, ya, dan seterusnya. Itu syarat sah. Jika itu dilakukan, ya, kriteria fikih itu ditunaikan, sah sudah. Jadi wilayahnya fikih itu adalah untuk mengantarkan kita pada ibadah yang sah, gampangannya, singkat. Sedangkan tasawuf yang kita pelajari seperti hikam, ya, ini tujuannya adalah bagaimana ibadah kita diterima, ya, benar. Jadi dua-duanya penting, ya. Ibadahnya, fikihnya kita kaji, tasawufnya juga kita kaji. Fikih berbicara bagaimana kita ibadahnya sah, sholatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah, hajinya sah, sedekahnya sah. Sedangkan tasawuf itu berbicara bagaimana ibadah kita, sholat kita bagaimana diterima oleh Allah, zakat kita bagaimana diterima oleh Allah, puasa kita bagaimana menjadi puasa yang diterima oleh Allah, haji kita bagaimana menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, ya. Kemudian sedekah kita bagaimana menjadi sedekah yang diterima. Ini wilayahnya wilayah tasawuf ini, ya. Untuk apa? Belajar bagaimana kita amal yang kita lakukan itu bukan hanya sah seperti dalam standar fikih, tapi di samping sah bagaimana diterima, bagaimana berbuah, bagaimana apa yang kita lakukan itu betul-betul produktif, yaitu ibadah kita produktif. Produktif dalam arti membuahkan akhlak, membuahkan adab, membuahkan sopan santun. Demikian, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah, maslahat, manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ahli. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama anta ahli. Wa ighfir lana wal muslimin. Wa ighfir lana wal muslimin wa ighfir lana wal muslimin kama anta ahli innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma kahil ayunana bin nadrati ila ta'atil bahiyah li sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman tafa'ala bi khairika fa akramtah wa tawakkal 'alaika fa kafaitah wa laja ilaika fa ataitah
واستغاث بك فأغثت اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطيبة والقلوب المستبشرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الختام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.